Nah, untuk electrical box-nya ini juga cukup mudah ya cara penggunaannya. Di depan itu nanti di bagian supirnya itu kita sudah buatkan cut off-nya gitu. Jadi cut off-nya harus di-on-in dulu, baru nanti kita bisa menggunakan listrik yang ada di sini gitu ya. Nah, ini cara penggunaan box-nya juga cukup mudah, tinggal dibuka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Sobat ISF dalam keadaan sehat walafiat. Balik lagi dengan saya Jiat. Hari ini saya akan mereview mobil Toyota Hilux tipe G tahun 2024. Ini dikirim langsung oleh disaster manajemennya Dompet Duafa. Jadi DMC ini adalah lembaga semi otonom yang didirikan oleh Dompet Duafa yang berperan sebagai garda terdepan dalam pengelolaan bencana alam yang ada di Indonesia. Nah, tugasnya DMC atau Dompet Duafa ini, mereka membutuhkan mobil yang bisa masuk ke area bencana, mobil yang proper, mobil yang kuat, yang bisa menembus area medan yang sulit ya, Sobat ISF. Jadi kebetulan kami dari ISF dipercayakan untuk membuat produk-produk untuk memproteksi mobil tersebut. Sobat ISF, kendaraan taktis ini adalah mobil yang kedua ya yang dibuat DMC di ISF. Jadi untuk mobil pertamanya itu memakai model kanopi gitu. Jadi belakangnya itu tertutup ya. Jadi seperti mobil SUV. Nah, kalau yang sekarang ini udah beda konsep. Di belakangnya kita pasangkan backtrack, jadi nuansa double cabinnya masih terlihat ya di sini ya, jadi masih kelihatan gagah lah gitu. Jadi tidak merubah bentuk dari standar mobil Hilux-nya. Nah, apa aja sih yang kita buat di mobil yang kedua ini untuk DMC-nya, untuk mobil taktisnya? Itu komplit ya, semua ini dari bagian atas, belakang, samping, depan, terus juga kaki-kakinya. Itu semua diproduksi di ISF. Nah, kita mulai dari bagian belakang terlebih dahulu. Oke, langsung kita kupas untuk di bumper belakangnya. Untuk di bumper belakang ini kita buatkan dengan spare tire hanger. Lalu kita buatkan juga jerrycan holdernya, gitu ya, ada long hole-nya. Lalu ada untuk sentreknya, kita buatkan juga bracketnya. Lalu di sini kita sematkan juga ada tangga ya. Jadi untuk akses naik ke atasnya nanti mau masukin barang-barang logistik ataupun barang-barang lainnya untuk menunjang daerah bencana, itu nanti bisa memungkinkan ya atau memudahkan juga menaikkan barang ke atas. Gitu. Terus seperti biasa kalau untuk rear bumper di ISF untuk main bodinya itu kita pakai mild steel 400 ya dengan ketebalan 4 mili. Lalu untuk di bagian hangernya kiri kanan itu kita gunakan mild steel 3 mili. Nah, sekarang kita coba buka ya untuk hangernya seperti apa. Ini cukup mudah, jadi teman-teman nanti tinggal buka aja bagian toggle clamp-nya. Setelah dibuka toggle clamp-nya pun nanti masih ada bagian safety-nya ya, pin lock-nya. Oke, kita buka. Nah, ini tinggal dibuka aja, kita tarik seperti itu. Dan satu lagi kita buka. Oke. Bagian hangernya kita sediakan untuk sistem locknya juga ya. Locknya tadi kita pakai pin lock, pakai juga toggle clamp-nya. Nah, untuk safety-nya kita pasangkan hidrolik ya di kiri kanannya. Jadi ada penyangganya. Lalu untuk di bagian spare tire hanger ini masih bisa sistem knockdown ya. Jadi nanti kalaupun mau diganti, mau pakai model jerrycan, bannya diturunin, ini pun masih bisa gitu. Jadi masih bisa dikondisikan lah kendaraan Sobat ISF mau seperti apa untuk dibawa di belakangnya. Lalu di bagian main bumpernya
seperti tadi saya bilang, kita pakai mild steel 4 mili ketebalannya. Di sini juga kita sematkan ya 2 buah lampu sebagai penerangan ya di kiri dan di kanan. Lalu di sini juga kita pasangkan recovery point ya. Di bagian kiri kanan juga sama. Ini untuk recovery pointnya kita pakai ketebalan 12 mili untuk besinya. Lalu kita juga pasangkan di bagian belakang, kita pasangkan winch-nya juga. Jadi nanti kita demonstrasikan ya cara penggunaan winch-nya, nanti saya coba nyalain. Lalu tidak lupa juga selalu kita sematkan tow bar ya di sini. Jadi teman-teman kalau punya aksesoris tambahan, mau ada MX carrier, B carrier, nah itu tinggal dicolokin aja di sini di tow barnya ISF, itu masih bisa support untuk kebutuhan teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sebelah kanannya ya. Nah, untuk di bagian sebelah kanannya ini cukup lengkap nih untuk menunjang kebutuhan DMC ya. Ketika nanti ada di bencana, jadi kita pasangkan juga bracket holder ya untuk long haul-nya, ini untuk air. Lalu juga di sini ada bracket sand track-nya, kita buatkan juga bracketnya. Lalu di sini juga kita buatkan custom ladders atau tangganya buat nanti naik ke atas. Lalu nggak lupa juga kita pasangkan bracket holder untuk lift jack atau dongkrak ya. Jadi nanti suatu waktu kalau ada kendaraannya terselip atau apa, bisa menggunakan lift jacknya. Nah sekarang kita coba buka untuk tangganya ya. Nah sama, tangganya ini penguncinya kita pakai toggle clamp. Dan ini toggle clampnya pakai stainless, jadi anti karat. Jadi nggak masalah juga ya. Jadi kalau terkena air hujan atau apa. Nah ini pembukanya cukup mudah, tinggal dibuka aja toggle clampnya. Nah ini nanti tinggal ditaruh aja di bawah. Nah ini terbuka ya. Untuk tangganya nanti support kita bisa naik ke atas seperti itu. Nah untuk baknya ini juga kita sudah pasangkan hidrolik ya. Jadi dia kalau nggak buka dia nggak langsung jatuh, jadi tinggal dibuka aja. Tuh, jadi dia modelnya slow mo juga. Nah ini teman-teman kalau mau pasang hidrolik slow mo-nya untuk di bak Hilux-nya juga kita available untuk hidroliknya, jadi bisa dipasang ya. Nah sekarang ini ada beberapa item yang kita pasang di area bed track-nya ya. Jadi yang pertama itu ada untuk support di area belakang ya. Pencahayaannya atau cahayanya kita pasangkan lampu steady. Ini ada 2, kiri kanan. Lalu itu di tengahnya kita pasangkan LED strip juga untuk pencahayaan ketika malam, ketika bawa barang di bagian tengah itu masih kelihatan juga. Terus di sini kita buatkan bracket aparnya juga. Nah untuk bracket apar ini juga quick release ya teman-teman, jadi tinggal dibuka aja pin locknya seperti ini ya, mudah. Nah itu jadi dia langsung buka. Lalu selain itu di bagian bed track-nya di sini ada ISF power manajemennya. Jadi kita buatkan sistem elektrikalnya ya. Nah untuk electrical box-nya ini juga cukup mudah ya cara penggunaannya. Di depan itu nanti di bagian supirnya itu kita sudah buatkan cut off-nya gitu. Jadi cut off-nya harus di on-in dulu, baru nanti kita bisa menggunakan listrik yang ada di sini gitu ya. Nah ini cara penggunaan boxnya juga cukup mudah, tinggal dibuka aja. Nah selanjutnya kita buatkan juga ini ya, AC outputnya ada 2. Jadi kalau teman-teman butuh colokan, mau ngecas HP atau ngecas butuh listrik lah ya, ini sudah kita buatkan 2 stop kontaknya ya, atau 2 AC outputnya. Nah kalau mau pakai AC outputnya gimana? Nah ini kita nyalakan dulu nih untuk inverternya ya. Ini ada di sebelahnya, di bagian yang tulisannya electronics, tinggal dinyalain dulu inverternya. Nah itu dia bunyi ya, tet. Nah baru nanti kalau kita mau colokin ngecas HP atau mau colokin yang lain, nah itu tinggal kita colokin aja gitu ya. Ini dibuka, tinggal dicolokin gitu ya.
Ini kita tes ya ke HP saya. Nah, dia ngecas ya teman-teman ya. Udah otomatis tuh. Jadi yang penting boxnya dinyalain, inverternya dinyalain, nanti dia otomatis listriknya sudah ada gitu ya. Kita bisa ngecas gitu. Terus di sini ada juga kita buatkan buat lampu di bagian baterai-nya nih di sini ya. Jadi kita buatkan LED strip. Jadi teman-teman kalau butuh cahaya tambahan, ini juga bisa kita sudah buatkan switch-nya di sini. Gitu ya. Ini juga sama nih untuk lampunya. Nah, ini spare ini kita masih kosongin. Jadi suatu waktu kalau yang dari pihak DMC mau tambahin pasang apa, ini kita sudah siapkan slotnya ya. Jadi tinggal disambungin aja nanti arus listriknya seperti itu. Nah, terus juga tadi saya lupa saya tambahkan sedikit untuk cas akinya. Ini kita pakai soketnya soket Anderson ya. Jadi soket Anderson ini lebih safety. Jadi nanti tinggal dibuka aja penutupnya, terus nanti tinggal dicolok aja di sini. Gitu ya. Jadi nah ini dia sebagai bisa ngecas akinya juga kalau misalnya mobilnya lagi istirahat, lagi diam gitu ya. Seperti itu. Oke. Juga aman ya kiri kanannya. Nah, kalau mau matiin sama ya tinggal kita matiin aja semuanya satu-satu. Nah, ini juga tinggal dimatiin aja boxnya. Nah, ini kalau butuh yang USB, yang buat yang 12 volt gitu ya, nah ini juga kita sudah sediakan gitu. Oke, boxnya sudah. Nah, sekarang kita masuk ke depan untuk bagian electrical dan switch-nya ya. Sobat ISF, tadi sebagian kiri sudah, kanan sudah, sekarang kita tutup kembali. Untuk rear bumpernya ini juga sangat mudah ya. Kita tutup dulu untuk tangganya. Kita tinggal kaitkan saja toggle klemnya. Oke. Nah, ini tinggal kita dorong. Nah, ini sudah sistem locknya ya. Sama juga yang kanannya. Oke, Sobat ISF. Di bagian belakang juga ini ada tambahan ya. Di bagian kiri dan kanannya kita tambahkan proteksi tambahan lagi. Itu adalah side rails. Jadi side railsnya ini untuk melindungi bodi belakang mobil. Ini untuk materialnya kita pakai pipa schedule 2 inch. Jadi pipanya ini sangat kuat ya. Bukan yang SGP atau yang non schedule. Jadi pipanya yang berkualitas. Lalu untuk selain side railsnya kita juga tambahkan, ini request ya dari customernya, dari DMC untuk tambahan lamp guard gitu. Jadi lamp guard untuk lampu belakang. Jadi suatu waktu kalau masuk daerah bencana yang jalanannya hancur, kiri kanannya mungkin ada rumah yang rubuh atau jalanan yang nggak stabil. Nah, ini lampu belakangnya masih terproteksi. Jadi impact-nya pun masih kena lamp guard-nya ya. Jadi nggak langsung kena ke bagian lampunya. Oke, cukup itu untuk di bagian belakang. Sekarang kita masuk di bagian atasnya. Nah, untuk di mobil kedua ini konsepnya beda ya dari mobil yang pertamanya. Jadi kalau mobil yang pertamanya itu pakai sistem kanopi, terus pakai roof rack aluminium gitu ya, pakai crossbar. Nah, ini sekarang kalau yang mobil keduanya itu sedikit berbeda. Jadi pakai bed rack dan pakai roof rack tray-nya juga. Nah, untuk bed rack-nya sendiri ini udah banyak ya kita produksi di ISF. Jadi untuk bed rack ini, untuk yang mobil ini kita pakai yang mild steel atau yang besi. Selain yang besi pun tersedia juga yang aluminium seperti yang review sebelumnya di mobil Hilux juga yang putih itu pakai yang aluminium. Nah, kalau yang besi ini secara struktural itu sama, cuma materialnya aja yang beda. Jadi untuk bed rack-nya ini bisa di adjustment ya, bisa mau dinaikin bisa, mau diturunin bisa bed rack-nya. Terus juga di kiri kanannya ini juga ada mall panel, jadi mau ada tambahan
jerigen lagi ataupun mau tahu sentrek lagi di sini, ini bracketnya sudah ada. Jadi nanti kita tinggal buatkan bracketnya aja, gitu ya. Terus selain itu untuk secara main body untuk baterai-nya itu kita pakai mild steel 3 mili ketebalannya. Lalu untuk di atasnya untuk menopang beban atau beratnya itu kita pakai ketebalannya yang 4 mili seperti itu. Lalu selain untuk strukturalnya kita juga pasangkan lampu ya. Jadi di sebelah kiri saya ini ada satu lampu untuk cahaya penerangan, untuk nanti awningnya juga ya ketika buka awning. Lalu di sebelah kanan itu nanti ada dua lampu juga gitu. Dan ini semua lampunya itu kita pakai switch channel ya. Jadi ada tombolnya di bagian supir atau di depan seperti itu. Nah terus lanjut di atasnya baterai ini kita pasangkan roof rack tray ya. Nah ini kalau yang 3 ini bracket awning ya. Jadi tinggal beli aja awningnya, nanti tinggal pasang. Jadi bracketnya sudah tersedia. Nah terus kalau untuk roof racknya ini ada 2, ada yang rear, ada yang front. Nah kalau yang rear ini kita pakai model pipa juga. Itu pipanya sama, semuanya pipanya kita pakai pipa schedule ya. Jadi dari segi kualitas materialnya juga sangat terjaga, sangat bagus. Nah untuk yang roof rack ini kita pakai pipa schedule 1 inch dan 3/4 inch seperti itu. Nah untuk bawahnya, untuk tray-nya kita pakai wire mesh gitu ya. Jadi mau naruh barang atau apa nanti mungkin dari pihak DMC mau naruh logistik apa di atas ya buat support keadaan bencana itu memungkinkan ya. Jadi lebih luas. Baik Sobat ISF, sekarang kita masuk di bagian roof rack tray-nya yang bagian depan ya atau frontnya. Nah kalau untuk roof rack-nya bagian depan itu sama materialnya ya. Untuk tray-nya ini kita pakai pipa schedule 1 inch dan 3/4 inch gitu ya. Dilengkapi juga dengan wire mesh, jadi sangat ideal untuk membawa barang-barang yang banyak. Lalu untuk di bagian roof rail-nya ini kita pakai besi juga gitu ya. Jadi sama kita juga finishingnya dengan powder coating. Nah untuk instalasi roof rack yang di depan ini kita tidak membuka plafon mobilnya gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ini tinggal kita pasangkan rivet nut aja ya, kita bor seperti itu. Nah untuk di depannya kita tambahkan juga LED bar 40 inch ini yang dual row. Jadi penerangan ketika malam itu sangat memungkinkan. Jadi teman-teman bisa pasang ya di mobilnya atau di selain untuk di Hilux, di Fortuner yang lain juga ini sangat memungkinkan. Nah untuk switch nyalain lampu-lampunya itu nanti sama semua ada di bagian depannya. Setelah bagian atas selesai, sekarang kita lanjut ke bagian samping nih, side section. Nah untuk di bagian side section ini kita buatkan footstep ya, heavy duty gitu. Jadi with lift point juga. Jadi untuk materialnya, untuk pipanya ini sama ya, kita pakaikan pipa schedule juga yang 2 inch, jadi sangat kokoh. Terus juga untuk di bagian footstep ini kita buatkan lift pointnya juga. Jadi suatu waktu teman-teman ada kendala, mobilnya nyungsep atau apa gitu ya. Nah ini juga bisa dipakaikan dongkrak yang ada tadi di bagian belakang ya. Ini bisa menopang lah untuk merescue mobil teman-teman. Nah bautnya juga kita tidak melubangi bagian sasis mobil ya. Jadi udah ikut bawaan dari mobil seperti itu. Nah terus ya bagian sectionnya sama. Ini juga nanti dia connect ke bagian bulbarnya. Jadi ada tambahan set rails lagi, proteksi di bagian samping depan ya di mobilnya. Lalu sekarang kita masuk ke bagian depannya nih Sobat ISF. Nah sekarang kita mungkin bahas di bagian depannya dulu nih, yang sangat sangar ini ya. Nah jadi kalau untuk di bagian depannya ini kita pakai sama materialnya ini mild steel ya. Untuk di bagian senternya, bodinya itu kita pakai 4 mili. Lalu di bagian wingnya ini kita pakai mild steel 3 mili. Nah untuk loopnya sendiri ini sama, kita pakai pipa schedule juga yang 2 inch. Jadi materialnya kokoh ya, kuat juga, ketika kena impact pun masih memproteksi bagian original mobilnya.
Lalu untuk di bagian depannya, lampunya ini kita sematkan juga untuk lampu senjanya. Di sini juga ada lampu sennya. Lalu kita tambahkan fog lamp ya, 2 buah kiri kanan. Itu juga bisa berfungsi dengan normal. Lalu setelah itu kita sematkan juga di sini ada winch-nya. Nah, winch-nya ini cukup mudah cara penggunaannya. Ini untuk plat nomornya ini modelnya flip up ya. Jadi tinggal diputar aja ke atas. Nah, jadi untuk winch-nya di sini sudah kelihatan ya. Nah, ini juga kita pasangkan overlead ya. Jadi kalau nanti mau winch ke kiri, ke kanan, nah ini memudahkan kita juga untuk merescue-nya. Lalu nggak lupa juga di bawah seperti biasa kita pasangkan aluminium under vehicle protection, itu yang T6 ya. Jadi dari segi materialnya itu dia ringan tapi kuat atau kokoh gitu ya. Jadi di bagian bawahnya kita sematkan aluminium vehicle protection-nya. Nah, jadi karena pasti ya dibutuhkan untuk proteksi ini, karena di daerah bencana itu pasti banyak area yang jalannya rusak, banyak yang batu-batu apa segala macam. Nah, ini untuk memproteksi bagian bawahnya. Oke ya. Sekarang kita lanjut di snorkelnya. Nah, di bagian snorkelnya ini juga kita pasangkan ini aktif ya snorkelnya. Jadi teman atau sobat ISF kalau mau pasang snorkel Hilux ini ready stock, jadi tinggal hubungin aja nomor kita, nanti free instalasi juga gitu. Ini tinggal pasang aja ya, kita stoknya ready seperti itu. Dan yang terakhir sama proteksinya dari bagian bulbar ini ada set railsnya nyambung ke side step yang tadi saya bahas, itu untuk proteksi juga ya, proteksi tambahan di mobilnya. Oke Sobat ISF, tadi setelah kita bahas di bagian depannya, sekarang kita masuk di bagian suspensinya ya, atau bagian bawahnya. Nah, untuk suspensinya sendiri, ini juga kita upgrade dari mobilnya yang originalnya. Untuk shocknya depan belakang kita pakai yang Provender ya, yang adjustable. Lalu juga kita pasangkan juga coil springnya yang Ome. Terus juga kita di bagian belakang kita pasangkan leaf spring ya, yang heavy duty juga gitu. Nah, untuk di bagian bannya ini kita ganti semua bannya, ada 5 ya, pakai merek Kanati untuk bannya. Lalu juga di bagian dalamnya ya, di bagian ini kita sematkan juga under vehicle rock light gitu. Jadi ini ada lampu penerangan di bagian bannya, ada 4 piece ya, di sebelah kiri 2, kanan 2. Nanti di bagian bumper ada 2 juga, jadi ada total ada 6 seperti itu. Oke Sobat ISF, sekarang kita masuk ke bagian electrical sectionnya nih. Nah, ini tadi kan saya sempat saya bahas ya, lampu-lampunya tadi di backtrack, belakang, depan, lampu kap mesin. Nah, sekarang controllingnya itu ada di bagian depan sini. Nah, untuk controllingnya atau switchnya itu kita pakai yang 8 channel ya, atau 8 geng. Ini ada di bagian sini. Lalu selain itu kita buatkan juga nih cut off-nya teman-teman di sini. Nah, cut off ini ada 2, ada cut off yang lamp panel, ada juga cut off winch, dan ada juga nanti tombol untuk strobonya ya. Jadi strobonya itu nanti bisa ganti mode tuh, kedipnya apa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Nah, itu nanti modenya kita semua controllingnya dari sini gitu ya. Dan ini juga ada bawaan ya, kalau ini bawaan dari strobonya gitu. Jadi ini mobilnya sudah dilengkapi dengan strobonya juga gitu ya. Nah, terus selain itu kita pasangkan juga radio rig ya teman-teman di sini. Teman-teman bisa lihat. Jadi nanti kalau mau komunikasi antara mobil 1 dan mobil 2 itu juga memudahkan ya dengan radio ICOM-nya. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin kita coba untuk nyalain ya lampu-lampunya. Nah, di sini ada 8 section ya di sini ya, teman-teman bisa lihat. Nanti tinggal dipencet aja, misalkan mau nyalain light bar. Nah, ini di sini kita sudah ada stikernya di sini.
tinggal dipencet aja gitu. Jadi nanti light barnya di depan itu nyala gitu. Terus juga kalau mau dimatiin tinggal dipencet lagi. Terus juga mau nyalain yang lampu samping, lampu sebelah kanan yang ada di backtrack, lampu depan. Terus juga ada yang rock light ya, yang tadi saya bilang, yang di lampu bawahnya juga bisa. Terus lampu belakang yang ada di backtrack, yang dua yang tadi pakai steady juga bisa. Terus juga ada lampu depannya dan lampu strobonya nanti, gitu ya. Nah itu untuk nyalain dari lampu-lampunya ya, dari depan sini ya. Nah kalau mau nyalain strobonya itu juga gampang teman-teman. Nah ini ada di sini ya controllingnya, tinggal nyalain aja yang tombol power. Nah ini posisi kalau kayak gini udah nyala nih. Nah tinggal pencet sekali aja. Tuh jadi nanti dia bunyi seperti itu. Nanti mau pakai ngomong dari sini juga bisa, tinggal dipencet aja, nanti dia otomatis suaranya bakal keluar seperti itu. Nah ini kita coba untuk tesnya ya, Ironsmith Fabrication. Nah jadi sudah bisa nyala gitu ya. Atau mau mode yang lain, nah ini juga bisa, yang lain juga bisa, aman ya. Pokoknya semua controllingnya ada di sini untuk strobonya gitu. Kalau mau nanti mau ganti lampunya strobonya mode di depan, nah ini kita nyalakan dulu cut off-nya semuanya. Lampu strobonya juga kita nyalakan di depan, gitu ya, hoodnya. Nah nanti tinggal strobonya ini dinyalain aja nih, dia pencet. Nah nanti dia modenya dia akan berganti ya. Apakah kedip 1, apakah kedip 2. Nah ini tinggal dipencet aja nih lampu strobo yang ada di sini. Seperti itu. Oke sobat ISF, sampai juga kita di penghujung acara. Tadi saya sudah mereview Hilux G punyanya DMC dari bagian depan, belakang, samping, bawah, atasnya, dan electrical sectionnya juga. Jadi mudah-mudahan dari kami ISF berharap mobil ini DMC bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ketika ada bencana, membawa barang logistik, tidak ada kendala, bantuannya sampai, mobilnya pun dalam kondisi aman ya, melewati medan bencana alam. Jadi teman-teman kalau mau sharing ataupun konsultasi bisa hubungi kami di bawah ini ya, nomor WA. Kita terbuka untuk diskusi, ataupun mau DM Instagram, follow kita bisa di ironsmith.fabrication, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kami, ada juga di ironsmith.fabrication. Jadi teman-teman atau sobat ISF, silakan datang ke workshop kami. Workshop kami adanya di Cipondo ya, Tangerang, buka dari Senin sampai Sabtu. Kalau Senin sampai Jumat operational hours-nya dari jam 8 sampai jam 5. Itu dari jam 8 sampai jam 3. Jadi apapun kebutuhan sobat ISF itu we trying to build the survive. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.